Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Dwi. Oke, materi yang akan kita bahas adalah pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, untuk lebih jelasnya silakan saksikan video pembelajaran berikut ini. Oke, materinya hari ini adalah pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel dapat diselesaikan dengan cara yang pertama, menggunakan definisi nilai mutlak, di mana definisi nilai mutlak itu terbagi menjadi dua, di mana x untuk yang x-nya lebih dari 0 dan negatif x untuk x kurang dari 0. Untuk setiap a, x bilangan real berlaku sifat-sifat sebagai berikut. Nah, ada terbagi menjadi tiga. Yang pertama, jika a lebih dari sama dengan 0 dan nilai mutlak x kurang dari sama dengan a, maka min a kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan a, atau dibacanya dari tengah, di mana x lebih besar sama dengan min a kurang dari sama dengan a. Oke, yang kedua, jika a-nya kurang dari 0 dan nilai mutlak x kurang dari sama dengan a, maka tidak ada bilangan real x yang memenuhi ya. Jadi kalau misalnya a-nya kurang dari 0 atau negatif, itu tidak ada bilangan real x yang memenuhi. Ya, tidak ada yang memenuhi dari sebuah soal tersebut. Oke, yang ketiga itu jika a lebih dari 0 dan nilai mutlak x lebih dari sama dengan a, maka dia terbagi menjadi dua, di mana dia x kurang dari sama dengan min a atau x lebih dari sama dengan a. Oke, yang kedua itu menggunakan sifat nilai mutlak x sama dengan akar dari x kuadrat. Oke, langkah-langkahnya ada 5, di mana yang pertama ingat bahwa nilai mutlak x sama dengan akar x kuadrat. Nah, yang kedua menentukan pembuat 0, dan yang ketiga meletakkan pembuat 0 dan tanda pada garis bilangan. Yang keempat, menentukan interval penyelesaian. Oke, yang kelima, menuliskan kembali interval penyelesaian. Nah, contohnya yang pertama misalnya, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak x tambah 2 lebih dari sama dengan 5. Nah, ini gunakan sifat yang pertama atau menggunakan definisi dari nilai mutlak, di mana nilai a-nya itu adalah lebih dari 0. Kalau lebih dari 0 berarti nilai mutlak x lebih dari sama dengan a. Kalau seperti ini berarti dia gunakan ada dua, di mana x kurang dari sama dengan min a atau x lebih dari sama dengan a. Ya. Nah, yang pertama x ini kita ambil yang ada di dalam harga mutlak. Jadi x ditambah 2 kurang dari sama dengan min 5. Berarti x kurang dari sama dengan min 5 dikurang 2. Karena positif ya, ini udah diajarin di pertemuan sebelumnya ya. Jadi istilahnya kalau misalnya itu ya dapatnya jadi min 2. Oke, jadi x sama dengan x kurang dari sama dengan min 7. Ya. Nah, yang kedua, x tambah 2 lebih dari sama dengan 5. Berarti x lebih dari sama dengan 5 dikurang 2. X lebih dari sama dengan 3. Oke, jadi himpunan penyelesaiannya atau jadi HP-nya itu adalah x sedemikian sehingga x-nya kurang dari sama dengan min 7 atau x lebih dari sama dengan 3, di mana x anggota bilangan real. Oke, ini yang contoh yang kedua atau yang B, nilai mutlak 3x tambah 6 kurang dari 9. Nah, ini kita coba kerjain menggunakan sifat yang kedua, di mana dia mengkuadratkan kedua ruas. Jadi, dengan cara mengkuadratkan kedua ruas. Sekarang kalau misalnya mengkuadratkan kedua ruas, berarti ini kita tulis dulu soalnya 3x
tambah 6 harga bentuk ya dikurang dari 9, berarti jadi 3x ditambah 6 ya pangkat 2 kurang dari 9 pangkat 2. Nah, untuk dapat dia pangkat 2 ini kemarin kita di pertemuan sebelumnya kita udah pernah kita lakukan ya. Jadi ini gue langsung aja ya. Jadi modelnya seperti ini dan kita buat dia pembuat 0 ya. Tadi kan langkah-langkahnya berarti 3x tambah 6 pangkat 2 dikurang 9 kuadrat kurang dari 0. Nah, ini kita gunakan rumus A sama B. Yang kalau masih ingat A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan A tambah B dikali A kurang B. Ya, kita gunakan rumus ini ya untuk mengerjakan soal yang B ini. Nah, sekarang kita kerjakan. Ini anggap A, ini anggap B. Berarti 3x tambah 6 ditambah 9 dikali 3x tambah 6 dikurang 9 kurang dari 0. Oke, kita jumlahkan. Berarti 3x 6 tambah 9 adalah 15. Oke, kalau ini 3x 6 kurang 9 adalah min 3. Oke, nah ini udah seperti ini adalah pemfaktorannya. Kalau pemfaktorannya berarti kita cari nilai x-nya. Jadi kita buat pakai sama dengan aja. Jadi 3x tambah 15 sama dengan 0. Maka 3x sama dengan 0 dikurang 15. Berarti 3x sama dengan min 15. X sama dengan min 15 dibagi 3. Berarti X sama dengan negatif 5. Ya. Oke, kita cari satu lagi. Berarti 3x kurang 3 sama dengan 0. 3x sama dengan 0 tambah 3. 3x sama dengan 3. X sama dengan 3 dibagi 3. Maka X sama dengan 1. Nah, udah seperti ini ya, udah dapat kedua nilai X-nya, kita buat garis bilangan. Nah, ini untuk yang pakai garis bilangan atau mengkuadratkan dia pasti dipakai garis bilangan, dan dimana kalau misalnya tandanya kurang dari, tidak ada tanda sama dengannya, berarti dia bulat kosong ya. Nah, karena ini dua-duanya bulat kosong ya, berarti di sininya min 5 bulat kosong, 1 bulat kosong. Oke, sekarang kita pakai cara cepatnya aja untuk menentukan tandanya. Dia positif, ini positif, negatif, atau apa, seperti apa, gimana ya. Caranya kita lihat sini, kita menggunakan koefisien ini cara cepatnya, dimana koefisien dari variabel x ini bernilai positif. Di sini juga x-nya koefisien dari x-nya bernilai positif. Berarti positif kali positif hasilnya positif. Dan jadi di garis bilangan di sebelah kanannya itu adalah positif. Untuk ini berarti negatif, ini positif. Nah, untuk mengetahui himpunan penyelesaiannya, kita lihat ke soal. Soal itu tandanya apa? Pertidaksamaannya. Ternyata dia kurang dari. Kalau kurang dari kita ambil yang negatif. Ya. Jadi ini adalah himpunan penyelesaiannya. Jadi HP-nya ya X sedemikian sehingga X-nya lebih dari negatif 5 kurang dari 1, di mana X anggota bilangan real. Oke, ini yang ketiga atau yang C ya. Nah, nilai mutlak 2x tambah 7 lebih dari sama dengan x tambah 2. Ini kita kerjakan menggunakan pengkuadratan ya, atau mengkuadratkan kedua ruas ya. Sama kayak jawabnya kayak model yang B ya, atau contoh yang kedua tadi. Nah, cara mengkuadratkan atau ditulis aja cara mengkuadratkan. Kedua ruas. Oke. Nah, kalau modelnya seperti ini berarti dia jadi 2x tambah 7 dikuadratin lebih dari sama dengan x tambah 2 kuadrat. Nah, kita buat dia jadi 0 ya, pembuat 0. Maka 2x tambah 7 kuadrat dikurang dengan x tambah 2 kuadrat lebih dari sama dengan 0. Anggap ini A, ini B. Kita gunakan rumus yang sama ya, dimana pakai yang A kuadrat dikurang B kuadrat. Berarti A tambah B kali A kurang B ya. Kita gunain ini. Nah, jadi nggak perlu dikalikan ya, nggak perlu dijabarkan. Oke, jadi 2x tambah 7 ditambah, ini A-nya, ini B-nya, ditambah x tambah 2 dikurang 2x tambah 7 dikurang, kalau dikurang harus kasih tanda kurung karena nanti kita kalikan dengan negatif ya. Oke, tambah 2 lebih dari sama dengan 0. Oke, kita susun sesuai dengan variabelnya. 2x tambah x tambah 7 tambah 2 dikurang
2x ditambah 7 ini kali ini kali ini. Jadi min kali x, min kali 2, min 2. Oke. Lebih dari sama dengan 0. Oke, ini jadi 3x tambah 9. Ini 2x kurang x tambah 7 kurang 2. Lebih dari sama dengan 0. Berarti 3x tambah 9 dikurang 2x kurang x hasilnya adalah ini kan 1. Berarti 2 kurang 1. Jadi hasilnya 1x atau x ya. Tambah 7 kurang 2 adalah 5. Lebih dari sama dengan 0. Nah, oke. Terus kalau misalnya udah seperti ini, kita cari nilai x-nya. Berarti 3x tambah 9 sama dengan 0. Maka 3x sama dengan 0 dikurang 9. 3x sama dengan min 9. Maka dia jadi x sama dengan min 9 dibagi 3. Hasilnya adalah min 3. Oke, kita cari lagi yang keduanya. Ya, yang dimana x kurang x tambah 5 ya. Kalau x tambah 5 berarti modelnya ini ada yang keliru ya di sininya. Seharusnya ini tandanya kali ya. Ini diubah aja jadi tanda kali ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, dari udah cari yang pertama ini, sekarang cari yang kedua. Di mana dia ya x tambah 5 sama dengan 0. Maka x sama dengan 0 dikurang 5, di mana x sama dengan min 5. Sekarang kita buat garis bilangannya, di mana sini min 5, di sini min 3. Oke, kita lihat tandanya, dia bulat kosong atau penuh. Kalau tadi soal yang kedua adalah bulat kosong, di mana dia tidak ada tanda sama dengannya. Kalau yang soal yang ketiga itu ada tanda sama dengannya. Jadi dia lebih besar atau lebih dari sama dengan. Berarti dia bulat penuh. Untuk tandanya kita lihat lagi di sini, koefisien dari variabel x. Yang di sini 3 itu positif. Di sini 1 berarti positif. Positif kali positif hasilnya adalah positif. Berarti di sini negatif, sini positif. Karena soalnya lebih dari sama dengan, maka kita ambil yang positif. Jadi jawabannya ada 2 untuk himpunan penyelesaiannya. Ya. Jadi HP-nya ya x sedemikian sehingga x-nya kurang dari sama dengan min 5 atau x lebih dari sama dengan negatif 3, di mana x-nya anggota bilangan real. Oke, ini ada soal ya. Jadi selesaikan tiap pertidaksamaan nilai mutlak berikut. Oke, yang pertama nilai mutlak x kurang 2 lebih dari 5 itu dengan gunakan sifat pertama atau menggunakan definisi dari nilai mutlak. Yang B sama C atau di mana B nilai mutlak 9 kurang 4x kurang dari sama dengan 15 dan nilai mutlak x kurang 3 kurang dari sama dengan x nilai mutlak x tambah 5 itu gunakan dengan sifat yang kedua yang mengkuadratkan. Oke, jika ada pertanyaan atau ada yang masih bingung, boleh silakan tanyakan di forumnya ya. Sekian materi hari ini, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.